Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Aprilia Putri, NIM 262. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu chapter 5 tentang audit evidence. Fokus pada proses audit. Dalam bab ini, kita akan melihat bukti audit. Yang sebelumnya, dalam bab 3 dan 4, pembahasan sebelumnya telah mempertimbangkan risiko audit. Sebagian besar diskusi tersebut mempertimbangkan pentingnya identifikasi risiko untuk membantu memastikannya tingkat risiko yang diinginkan auditor. Prosedur pengumpulan bukti akan diperkenalkan pada bab ini, yang dimulai dengan mendefinisikan dan menjelaskan asersi audit yang digunakan saat merancang dan melakukan pengujian audit, yang kemudian mempertimbangkan berbagai jenis bukti yang akan dikumpulkan auditor, termasuk bukti yang dikumpulkan melalui konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Setiap bentuk bukti ini digunakan untuk memperkuat informasi yang diberikan oleh klien dalam neraca saldo dan laporan keuangan awal. Pernyataan merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Contohnya, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Saat melaporkan penjualan, manajemen harus memastikan bahwa jumlah yang diungkapkan mewakili penjualan entitas yang terjadi selama periode akuntansi. Auditor menggunakan asersi ini untuk transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan menilai risiko salah segi material dan saat merancang prosedur auditnya. Asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa termasuk item laporan laba rugi untuk suatu periode akuntansi, yaitu ada kejadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Saat menguji kejadian ini, auditor harus mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi tercatat atau peristiwa seperti pendapatan atau item beban terjadi dan terkait dengan entitas. Yang kedua, ada kelengkapan, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Saat menguji kelengkapan ini, auditor harus mencari transaksi atau peristiwa dan memastikannya telah direkam. Kemudian yang ketiga, cut-off, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Saat menguji ini, auditor harus mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat di periode akuntansi yang benar. Kemudian klasifikasi, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Saat menguji keakuratan, auditor harus mencari bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi dicatat pada jumlah yang sesuai. Adapun daftar asersi yang digunakan untuk menguji item-item neraca. Saat menguji keberadaan, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset, kewajiban, dan item ekuitas termasuk dalam saldo yang muncul di laporan keuangan sebenarnya. Penegasan ini sangat penting ketika auditor yakin ada risiko pernyataan yang berlebihan. Yang pertama, saat menguji hak dan kewajiban, auditor mencari bukti untuk memverifikasi yang direkam, aset yang dimiliki oleh entitas, dan kewajiban yang dicatat mewakili komitmen entitas. Yang kedua, saat menguji kelengkapan, auditor mencari aset, kewajiban, dan item ekuitas dan memastikan mereka telah direkam. Kemudian yang ketiga, saat menguji penilaian dan alokasi, auditor mencari bukti bahwa aset, kewajiban, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang sesuai dan dialokasikan ke buku besar akun yang benar.
5.2 Jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatnya tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Itu merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada klien untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi Australia dan Undang-Undang Korporasi 2001. Mereka juga bertanggung jawab atas memastikan bahwa catatan akuntansi yang akurat disimpan dan potensi salah saji dicegah atau terdeteksi dan diperbaiki. Auditor bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk sampai pada pendapat mereka. Yang pertama, ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas, sedangkan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan memengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Seperti resiko audit memengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama respon resiko pada fase audit. Yang kedua ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal ini dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Surat konfirmasi bank adalah permintaan informasi tentang jumlah uang tunai yang disimpan di bank, atau dalam cerukan, rincian pinjaman dengan bank, rincian jaminan aset yang dibuat untuk menjamin pinjaman dan suku bunga yang dikenakan. Informasi ini digunakan untuk mengkonfirmasi melalui rekonsiliasi bank bahwa aset uang tunai di bank dicatat pada jumlah yang sesuai atas nama klien dan bahwa semua pinjaman dengan bank termasuk dalam bagian kewajiban dan neraca. Ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas, yaitu ada konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif merupakan meminta penerimaan untuk membalas dan dalam segala situasi, sedangkan konfirmasi negatif bertanya pada penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Yang ketiga, ada bukti dokumenter. Bukti dokumenter meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal maupun eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal yaitu dibuat oleh klien, sedangkan dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Kepastian bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Auditor juga dapat mencocokkan detail yang dicatat dalam catatan akuntansi klien dengan dokumen pendukung atau eksternal untuk memverifikasi jumlah rekaman. Yang keempat ada representasi. Pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim memerlukan auditor untuk memerlukan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari salah rapat dewan, diskusi dengan personal klien, dan perwakilan surat dari pengacara klien mereka. Surat perwakilan hukum biasanya dikirim oleh klien kepada pengacaranya, meminta mereka untuk melengkapi surat representasi dan dikirim langsung ke auditor. Representasi tertulis mensyaratkan bahwa auditor berusaha untuk mendapatkan representasi tertulis dari manajemen klien mereka. Surat representasi manajemen biasanya mencakup pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Sedangkan surat representasi manajemen juga dapat mencakup usaha yang dimiliki oleh hukum dan peraturan telah dipatuhi, bahwa tidak terdapat kecurangan atau kesalahan material yang akan memengaruhi laporan keuangan, dan bahwa sistem pengendalian internal efektif. Bukti verbal. Sepanjang audit,
auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan dalam kertas kerja auditor, sehingga semua diskusi kunci dengan klien disimpan sebagai catatan. Kemudian bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, seperti aset inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang tercatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada, atau pernyataan keberadaan. Kemudian ada bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien. File dikirim melalui email ke auditor dan item yang dipindai dan difaks. Transaksi umumnya diawali dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, di mana detail disimpan. Sejauh mana auditor dapat mengandalkan bukti elektronik yang dihasilkan oleh sistem komputer klien mereka akan sangat bergantung pada kontrol internal di tempat. Yang ketiga ada persuasif bukti audit. Sebagaimana dirinci sebelumnya, ketika auditor mengakses catatan klien mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Ada 3 kategori luas bukti yang menguatkan. Setiap kategori bervariasi dalam persuasifnya. Kategori ini adalah bukti yang dihasilkan secara internal, bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien, dan bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Yang pertama ada bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien termasuk catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim kepada pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan, dan komputasi. Bukti ini dapat dipegang secara elektronik atau soft copy, ataupun dalam bentuk kertas atau hard copy. Bukti yang dihasilkan secara internal adalah yang paling tidak persuasif karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengkonversi informasi ini ke dalam laporan finansial. Kemudian yang kedua, bukti yang dihasilkan secara eksternal oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dimiliki oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Kemudian ada bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfusi konduktor, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap sebagai kualitas yang paling dapat diandalkan dan terbaik karena mereka independensi dari klien. 5.4 Menggunakan karya seorang ahli. Mungkin perlu untuk melibatkan layanan seorang ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Seorang ahli adalah seorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk membantu auditor ketika mengumpulkan bukti. Seorang ahli dapat menjadi anggota dari firm audit yang bukan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang yang independen dari firm audit dan kliennya. Yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan.
Kebutuhan untuk melibatkan layanan seorang ahli tergantung pada pengetahuan tim audit, signifikasi dan kompleksitas item yang dinilai, serta ketersediaan bukti pendukung alternatif yang sesuai. Yang kedua ada penentuan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Setelah ditetapkan bahwa diperlukan pendapat ahli, ruang lingkup pekerjaan akan dilaksanakan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada ahli. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan tingkat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh ahli. Yang ketiga ada menilai kemampuan ahli. Sebelum menghubungi ahli, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota badan profesional yang relevan, reputasi ahli dalam bidang mereka, dan sejauh mana pengalaman mereka dalam memberikan jenis pendapat atau laporan yang dicari oleh auditor juga dinilai. Penting bahwa pengetahuan dan pengalaman ahli sesuai. Yang keempat ada menilai objektivitas. Objektivitas ahli mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang ahli diharapkan akan lebih objektif jika mereka tidak terkait dengan klien. Yang kelima ada menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dari laporan. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Kemudian, yang keenam ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. 5.5 menggunakan pekerjaan auditor lain. Audit dari laporan keuangan grup memberikan panduan saat menggunakan pekerjaan firma audit lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau rekan perikatan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di lokasi lain. Yang terakhir ada prosedur pengumpulan bukti. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit, yaitu saat menilai resiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut, melakukan pengujian dan penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Demikianlah pembahasan dari chapter yang kelima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.